Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Okay. Good morning, students. Good morning, Mom. How are you today? We are fine. Are you ready to study? Ready. Oke. Iya, seperti biasa sebelum kita belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Silahkan kakak kelasnya pimpin doa. Stand up, please. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Pray to God. Sekarang coba dicek temannya, hari ini hanya satu orang yang tidak hadir ya. Indah, iya. Tadi ada informasi dari ibunya, orang tuanya bahwa Indah itu sedang sakit. Nah, kita lakukan kalau ada teman yang sakit itu adalah didoakan agar supaya cepat sembuh. Nah, sekarang Ibu Guru mau cek yel-yel kelasnya dulu ya. Kelas 5A. Kami cantik, kami ganteng, kami cerdas, siap belajar. Hurra! Oke, sekarang silahkan berdiri dulu. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka ilmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tema 5 ya, tema 5 ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang komponen ekosistem ya, pembelajaran 1. Sebelumnya konsentrasi. Konsentrasi.
belajar. Ibu guru kan sudah membagi kelompok ya. Ada kelompok biru, ada kelompok merah, ada kelompok kuning. Nah sekarang ibu guru mau cek dulu ya nilainya setiap kelompok sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi penilaian kelompoknya itu nanti ada ya, ada reward dari ibu guru yang paling aktif ya, yang bisa menanggapi, yang mau bertanya, pokoknya yang aktif dalam kelas itu insya Allah akan ada rewardnya atau penghargaan dari ibu guru ya, yang paling kompak. Nah sekarang mulai dari kelompok biru dulu ya, silahkan. Kelompok biru. Seindah langit, seindah lautan, gembira hatiku. Yes, yes, yes. Yang lain doa. Oke dan ya, itu tadi dari kelompok biru. Sekarang kelompok merah, silahkan. Kelompok merah. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Kelompok merah, tidak menyerah dan tidak menolak. Yes, yes, yes. Kelompok merah, keren. Oke, keren, bagus. Oke, sekarang kelompok kuning, silahkan. Kuning warna pisang, jangan membuat kau pingsan. Kuning bisa tonji. Eloko, eloko, eloko. Yang lain keren. Oke, iya bagus ya. Ya semuanya semangat ya, semangat belajarnya. Oke, tepuk semangat Cowboy. Semangat, semangat, tidak. Semangat, semangat, tidak. Oke, iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya, ekosistem. Iya, jadi tema 4-nya sudah selesai alhamdulillah. Hari ini kita masuk di pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, apa yang kita harapkan setelah kita belajar sebentar? Yang pertama itu setelah mengamati video, siswa dapat menggali informasi tentang komponen ekosistem di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa dapat menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menyajikan dalam bentuk tabel tentang jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video dan membaca teks PowerPoint, siswa dapat menggali informasi tentang konsep teks non-fiksi dengan benar. Ya, jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan insya Allah kita bisa mendapatkannya ya hari ini ya. Mau tahu pembelajaran hari ini? Mau. Kan hewan itu membutuhkan makanan, sama ya seperti manusia, hewan juga butuh makanan. Nah, hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Apakah makhluk hidup memerlukan yang namanya makanan atau membutuhkan makanan? Iya, membutuhkan makanan. Jadi semua makhluk hidup ya membutuhkan yang namanya makanan. Jadi kalau misalnya apa makanannya? Tumbuhannya Bu Guru. Ya makanannya itu dia adalah cahaya matahari yang memerlukan air. Nah, di sini kita akan membahas jenis makanan hewan ya. Apa saja jenis-jenis makanan hewan? Nah, ada jenis makanannya, ada tumbuhan. Nah, di sini pada tumbuhan, bagian tumbuhan yang sering dimakan oleh hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Kemudian hewan juga memakan hewan lain. Nah, biasanya hewan yang lebih kecil ini akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Nah, di sini lihat. Ya, coba diperhatikan. Sekarang jenis makanan hewan. Yang jenis makanan hewan itu ada tumbuhan. Coba yang biasa kita lihat kalau di sini ada foto, apa yang biasa hewan apa yang biasa memakan tumbuhan? Hah? Yang tumbuhan sayang. Hewan yang makan tumbuhan. Kambing. Apalagi sapi, apalagi? Kerbau. Iya, jadi banyak sekali hewan. Apalagi kalau di contoh ciri khasnya adalah kuda.
Kuda makan apa? Makan rumput. Iya, makan rumput. Berarti dia termasuk tumbuhan. Karena bagian tumbuhan yang dimakan oleh hewan itu ada daun, ya, ada daunnya, ya, ada buah, kemudian ada bunga dan ada bijian. Jadi ada beberapa hewan yang memakan jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah hewan lain. Hewan lain itu misalnya hewan kecil itu biasanya jadi mangsa untuk hewan yang besar. Apa yang dimakan? Dagingnya. Hewan apa biasa yang makan daging atau makan hewan lain? Iya, singa, harimau, semua yang ganas-ganas. Kucing ya, makan tikus, makan daging. Oke, ya, jadi itu ya, bisa dibedakan ini. Jadi jenis makanan hewan itu ada dua, ada tumbuhan dan ada hewan, ya. Ya, lihat di contohnya. Di sini ada kambing yang sedang memakan rumput. Ya, berarti memakan tumbuhan. Sekarang perhatikan kembali. Perhatian. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tak sampai. Oke, semuanya konsentrasi ya. Oke, jadi berdasarkan makanannya, hewan itu ya pengelompokan hewan berdasarkan makanannya itu ada 3. Coba diperhatikan ini ya. Jadi pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, karena tadi yang dimakan atau yang dibutuhkan oleh hewan itu ada yang memakan tumbuhan, tadi ya, ada yang memakan hewan ya atau daging. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah herbivora atau yang biasa kalian dengan herbivore. Ya, yang kedua adalah karnivora atau karnivor. Yang ketiga adalah omnivore atau omnivora. Nah, untuk herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Karnivora adalah pemakan daging. Omnivora itu adalah pemakan daging dan pemakan tumbuhan dan hewan atau daging. Oke, sekarang kita akan membuat tepuk-tepuknya untuk ketiga pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Ya, misalnya herbivora adalah Memakan tumbuhan. Karnivora adalah pemakan daging. Omnivora adalah pemakan daging dan daging. apa lagi sambungannya? Yes. Yes. Aku sudah tahu. Oke. Nah, kami sudah tahu. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Yang semangat. Mana semangatnya? Oke. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Herbivora Adalah pemakan tumbuhan. Karnivora adalah pemakan daging. Omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Yes. Aku sudah tahu. Oke, thank you. Ya, jadi sudah bisa dibedakan yang mana herbivora, yang mana karnivora, yang mana omnivora. Jadi ada 3, ingat ya. Ada 3. Herbivora berarti pemakan tumbuhan. Kayak tadi ada rumput ya, ada daun-daun. Kemudian karnivora, ini yang pemakan daging ini, yang ganas-ganas ya, karnivora. Kemudian omnivora berarti dia pemakan tumbuhan dan hewan, makan juga tumbuhan, makan juga hewan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Konsentrasi. Iya. Sekarang kita akan belajar tentang non-fiksi ya, teks non-fiksi. Bisa dibaca di belakang? Bisa. Oke. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar atau majalah. Misalnya kayak tadi, ada hewan berdasarkan golongannya ada 3. Bisa kita dapatkan di majalah atau surat kabar atau di dalam artikel. Nah, itu termasuk adalah non-fiksi. Ingat ya, teks non-fiksi adalah teks yang berupa informasi
majalah dan artikel, ya. Kayak misalnya tadi kalau ada tugas tak mencari artikel atau informasi, berarti itu adalah teks non fiksi, ya. Informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks? Ya, silakan diperhatikan dulu cara menggali teks informasi. Jadi sebentar Ibu Guru akan membagikan teks. Nah, ya. Pertama yang kita lakukan adalah membaca teks dengan seksama. Ya, yang kedua membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca sebentar. Ya, menentukan ide pokok, ya, ide pokok atau pikiran utama dari teks. Biasanya terdapat di mana kalau ide pokok? Awal paragraf atau di akhir paragraf. Oke ya. Jadi ingat, teks non fiksi itu adalah teks yang berisi informasi. Ya, di sini ada contohnya ya. Di sini judulnya jenis makanan hewan. Yang tadi kita pelajari, jenis makanan hewan itu ada? 3. Iya. Nah, sebentar ada tugas seperti ini. Coba diperhatikan. Misalnya paragraf pertama. Di sini ada 3 paragraf ya. 1, 2, 3. Ya, jadi kita buat pertanyaan dulu. Apa saja makanan hewan? Nah, karena di paragraf 1 itu bercerita tentang makanan hewan, jenisnya. Jawabannya, jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lainnya. Jadi ada 2 ya. Nah, dicari dulu informasi pentingnya, kemudian dibuatkan pertanyaan. Ya, sekarang kita akan bekerja kelompok. Ya, untuk semangat kobol. Oke, sekarang kita akan bekerja kelompok. Ingat ya, di sini Ibu Guru sudah menyiapkan beberapa gula-gula. Ada yang mau gula-gula? Nah, kalau suka makan gula-gula kita harus rajin sikat gigi. Nah, sekarang untuk penilaiannya untuk kelompok ya, yang paling aktif, kompak ya, semua teman yang ada di kelompok, anggota kelompoknya harus aktif ya. Iya, jadi semua bekerja sama. Sudah siap? Siap. Iya. Sebelum Ibu Guru memberikan LKPD-nya, lembar kerjanya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua tentang jenis-jenis makanan hewan ya, penggolongannya, kemudian teks non fiksi. Sudah paham? Oke, sekarang kita Ibu Guru akan membagikan teks LKPD ya. Jadi di sini ada LKPD-nya ya, dan di sini ada 2 LKPD-nya. Ada LKPD 1 ya tentang komponen atau sistem tadi ya, yang jenis-jenis makanan. Yang kedua itu adalah LKPD kedua itu adalah teks non. Ya, sekarang coba kelompok biru. Mana pekerjaan kelompoknya? Jadi sudah ditulis namanya? Oke, sudah. Ya, sekarang di situ ada pertanyaannya ya. Jadi di sini ada pertanyaan, ada 3. Kemudian di sini jawabannya kita tulis ya. Ya. Nah, di sini yang kedua ini adalah gambar dan nama hewan ya. Jelas ini ya? Oke, ya silakan bekerja sama ya. Oke, semangat. Oke, untuk kelompok merah. Ya, sudah ditulis nama kelompoknya? Udah, Bu. Ya. Oke, yang ini kita kerjakan dulu ya, LKPD 1 dulu ya. Ibu. Nah, bekerja sama dulu untuk mengerjakan ini yang 3 nomor. Ya. Silahkan. Ya. Nanti untuk yang keduanya yang di sini adalah, nah di sini ada gambar dan nama hewan.
Iya, bisa dipahami nih? Iya, oke. Ya, yang ini dulu kita kerja. Semangat ya kelompok merah. Kalau kuning. Kelompok kuning sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah, iya. Oke, sudah dikerjakan. Oke, di situ ada 3 pertanyaan ya? Iya. Gampang toh? Iya. Sekarang untuk selanjutnya setelah itu, ya ini ya. Jadi ini di sini ada gambar dan nama hewan. Jadi gambar dulu, ya. Kemudian ditentukan apa jenis makanannya, misalnya daun kah, ya, tumbuhan, kemudian golongannya apa. Paham? Paham. Oke, semangat ya kelompok kuning ya. Oke. Ya, silahkan dikerjakan. Selesai? Oke, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok berapa dulu? Kelompok apa dulu yang mau pertama? Apakah kuning? Apa? Kuning. Oke, kuning silahkan. Beri tepuk semangat, tepuk tangan dulu untuk kelompok kuning. Ya, silakan kelompok kuning. Kami dari kelompok warna kuning akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama siapa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, iya. Lanjut ke yang kedua ya. Iya. Gambar apa yang kita? Iya. Sapi pemakan tumbuhan. Jenis golongan makanan herbivora. Singa pemakan daging. Golongan makanan karnivora. Bebek pemakan daging dan tumbuhan. Golongan makanan omnivora. Oke ya. Next untuk ide pokok. Siapa yang mau bacakan? Oke. Jadi ingat ide pokoknya ya, atau pikiran utamanya ya. Oke. Bagian lingkungan tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Oke, sekarang kita berikan tepuk salut untuk kelompok kuning. Tepuk salut. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kelompok merah. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, disebut ekologi. Nomor 2 adalah ada 2 lingkungan, yaitu abiotik dan biotik. Sebutkan masing-masing contohnya. Abiotik cahaya, matahari, tanah, air, dan udara. Biotik tumbuhan, hewan, manusia. Nomor 3, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Disebutkan dan jelaskan pengertiannya. Nomor 3 adalah pertama, herbivore. Herbivore adalah pemakan tumbuhan. Kedua, karnivore. Karnivore adalah pemakan daging. Ketiga, omnivore. Omnivore adalah pemakan kedua-duanya. Untuk gambarnya, apa yang kita gambar kelompok merah? Nama hewan, kambing. Kambing, pemakan tumbuhan. Herbivore. Nama hewan, macan. Nama atau pemakan daging. Herbivore. Tikus. Hewan. Tumbuhan dan daging. Kambing. Keduanya tuh? Ya, termasuk Herbivore. Next, untuk selanjutnya yang paragraf. Paragraf ke-1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Paragraf
kedua, cahaya matahari dapat menghadapkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Kita berikan tepuk wow ya untuk kelompok merah. Tepuk wow. Oh, oke, terima kasih. Sekarang kelompok biru, silahkan. Hanya 3 orang, tapi harus tetap semangat. Teman kelompoknya sakit. Oke. Kelompok biru, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Abiotik, udara, sinar, matahari, tanah, dan air. Nomor 2 ya. Biotik, manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. 1. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. 2. Karnivora adalah pemakan daging. 3. Omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Oke, sekarang kita mau lihat gambarnya. Gambar apa? Gambar apa yang kita gambar kelompok biru? Tupai, Tupai. Pemakan apa tupai? pemakan tumbuhan. Termasuk golongan Herbivora, buaya, pemakan daging. Golongan karnivora, bebek, pemakan tumbuhan dan daging. Golongan omnivora. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya untuk ide pokok. Paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar supaya suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Itu tadi persentase dari kelompok terakhir ya, kelompok biru. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok biru. Tepuk salut. Oke, iya silahkan kembali ke tempat duduknya. Tepuk semangat kawan. Iya, tadi kita sudah melihat semua kelompok sudah tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang tiba saatnya Ibu Guru akan mengumumkan siapa kelompok yang paling aktif, kompak, ya, yang paling kompak dan jawabannya paling tepat, pekerjaannya juga rapi. Ya, siapa tadi ya? Kelompok kelompok biru. Oke, mana ketua kelompoknya? Kelompok biru. Iya, silahkan ambil penghargaan dari gugur ya. Ingat kalau sudah makan gula-gula harus rajin sikat gigi. Iya, dibagikan ke tangannya. Bilang apa? Oke, kita berikan tepuk. Mau es krim atau coklat? Es krim ini hujan-hujan. Oke, coklat ya. Kita berikan tepuk coklat untuk kelompok biru. Tepuk coklat. Manis. Oke, silakan. Iya, untuk yang kedua adalah kelompok merah. Silakan maju kelompok merah. Iya. Jadi lebih semangat lagi ya kelompok merah ya. Iya. Mau es krim atau coklat? Es krim lagi biar hujan-hujan. Oke. Tepuk es krim. Sekarang cuacanya dingin. Oke. Iya. Yang terakhir adalah yang terakhir tetap harus semangat. Kuning, mana kata kelompoknya? Silakan. Oke, iya, kelompok kuning. Oke, kelompok kuning mau es krim atau coklat? Coklat. Oke. Coba diberikan tepuk coklat untuk kelompok kuning. Tepuk coklat. Manis.
evaluasi. Siap? Siap. Oke, tepuk ikan. Ikan Berenang, cari makan, sampai kenyang, sudah makan, diam. Oke. Silakan dikerjakan evaluasinya ya. Di sini ada dengan gandanya. Oke, bagaimana evaluasinya sudah selesai? Iya, semoga jawabannya benar semua ya. Amin. Iya, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita mau games dulu. Mau main games? Mau. Oke, seperti ini ya. Kuning itu berarti bom, ya. Merah bas, biru tis, bom bas tis. Jadi lihat gerakannya Ibu Guru. Cek 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 cek. Jadi kalau ada yang salah menyebutkan berarti ada pertanyaan atau hukumannya ya. Are you ready? Ready. Kita tes dulu. Tis, bas, bom, bas, tis, bom. Ada bilang tis, ada bilang bom. Oke. Kelompok kuning berdiri dulu. Kita kasih hukuman atau hadiah yang tidak menyenangkan. Hadiah tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya ini bagus ya. Pertanyaannya berupa apa yang kita pelajari tadi. Coba kalau Wahyu memiliki sapi. Kira-kira sapi itu makan apa? Rumput, Rumput berarti tumbuhan. Termasuk golongan herbivora. Bagaimana Wahyu? Oke, kalau sudah potong sapi panggil. Oke, iya duduk kembali. Ya, satu kali lagi ya. bom, bas, tis, bom. Merah kayak tidak kompak. Oke, sekarang hadiah tidak menyenangkannya berdiri dulu. Oke. Buaya. Aku takut sama buaya. Buaya. Apakah makanannya buaya? Daging, Termasuk golongan apa? karnivora, Karnivora karena memakan daging. Jadi kalau ada buaya, pasti kita harus menghindar. Oke, next. Ya, satu. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa kalian senang belajar hari ini? Oke, sekarang kita akan menyimpulkan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini apa yang tadi yang pertama kita pelajari? Tentang jenis-jenis hewan, jenis-jenis hewan, jenis-jenis apanya? Jenis makanan. Jenis makanan hewan ada berapa? tiga, Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama tumbuhan dan daging. Berdasarkan golongan makanannya dibagi menjadi tiga. Oke, saya berikan, Ibu Guru berikan tepuk wow untuk semua yang hadir hari ini. Tepuk wow untuk semua yang hadir hari ini. Oke, sekarang sebelum kita pulang ingat ya. Ingat kalau pulang semua pakaian tak disimpan pada tempatnya ya, supaya tidak banyak yang berserakan nyawa. Apalagi sekarang sudah musim hujan, jaga kesehatan. Ya, coba Rama pimpin doanya. Ingat ya, pelajarannya diulang-ulang di rumah. stand up please. Listen to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit up please. I forgot. Daddy finger, mother finger, where are you? Here I am, how do you do? Father finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you?
Bu? Nah, sebentar lagi kita akan semester. Oke, Ibu Guru tutup dengan